Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini kita bakal bahas topik yang super relatable banget loh, yaitu sarapan atau skip ya. Nah, kalian tim yang gak bisa mikir sebelum sarapan, atau justru tim yang merasa fine-fine aja tanpa makanan pagi? Nah, ternyata pilihan kita di pagi hari itu bisa mempengaruhi ke tubuh kita loh, mulai dari metabolisme, berat badan, sampai mood dan fokus belajar. Jadi di video ini kita bakal bahas 6 hal penting yang terjadi di tubuh kalian kalau kalian sarapan atau skip sarapan berdasarkan penelitian ilmiah terbaru. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama, kebutuhan tubuh di pagi hari termasuk enzim yang dihasilkan setelah tidur 6-8 jam. Tubuh kita kayak mobil yang baru dinyalakan lagi. Semua sistem siap memulai proses pencernaan. Jadi, pas pagi hari, enzim amalisme itu buat pecah karbohidrat dan lipase buat pecah lemak mulai aktif banget. Enzim-enzim ini disetel dan diritme biologis tubuh agar memicu organ pencernaan jalan sinkron. Menurut studi MDPI tahun 2024 bilang waktu terbaik untuk sarapan sebenarnya sekitar 1-2 jam setelah bangun tidur. Jadi kalau kalian lewati waktu ideal sarapan ini, jadilah enzim yang tidak bekerja maksimal dan membuat metabolisme kalian jadi lebih lambat. Nah, bisa bikin lemes, kepala agak pusing, bahkan gampang gula darah limbung. Contohnya, pernah nggak kalian berangkat kuliah atau kerja tanpa sarapan, terus jam 10 pagi udah ngerasa gelap mata pas lihat tukang nasi lewat? Itu tandanya gula darah kalian turun, tubuh kalian minta bahan bakar. Yang kedua, kalori yang dibutuhkan dalam satu hari. Tubuh kita butuh kalori dari makanan buat gerak, mikir, bahkan tidur pun butuh energi loh. Rata-rata orang dewasa butuh sekitar 1.800 sampai 2.400 kalori per hari, tergantung aktivitas. Nah, sarapan idealnya ngasih 20 sampai 25% dari kebutuhan itu. Jadi sekitar 400 sampai 500 kalori. Kalau kalian skip sarapan, tubuh ngira kalian kelaparan dan mulai menghemat energi. Akibatnya, metabolisme bisa melambat. Menurut PubMed tahun 2016, orang yang rutin sarapan cenderung punya tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dan gak cepat capek. Jadi, sarapan itu ibarat investasi energi buat sepanjang hari. Mau olahraga pagi, mau fokus kerja, ya jangan biarkan perut kosong. Jadi, otak butuh glukosa untuk kerja lebih optimal. Yang ketiga, hubungan sarapan dengan berat badan dan komposisi tubuh. Banyak yang mikir, nggak usah lah sarapan, bisa hemat kalori, nanti bisa kurus. Tapi kan nyatanya enggak sederhana itu. Menurut Frontier in Nutrition tahun 2023, anak-anak dan remaja yang rutin sarapan justru punya resiko obesitas lebih rendah. Tapi kuncinya bukan sarapan, melainkan kualitas sarapannya. Kalau kalian sarapan roti putih sama kopi manis, itu bisa bikin gula darah naik turun cepat. Akibatnya, kalian jadi cepat lapar dan ngemil berlebihan di siang hari. Tapi kalau kalian sarapan dengan protein, serat, dan lemak sehat, misalnya seperti oatmeal, telur, dan buah, itu bikin kalian kenyang lebih lama dan gula darah stabil. Tips simple, yang pertama itu hindari sarapan tinggi gula,
tambahan sumber protein seperti telur, yogurt, atau tahu. Jangan lupa minum air putih biar nggak dehidrasi di pagi hari. Nah, yang keempat itu kasus orang yang sarapan gizi seimbang dan full karbo dan tidak sarapan. Ada penelitian menarik dari American Journal of Clinical Nutrition, Smith et al. Tahun 2020 yang membandingkan anak-anak sarapan lengkap karbo kompleks dan protein, sarapan full karbo, dan enggak sarapan sama sekali. Hasilnya, yang sarapan gizi seimbang bisa fokus lebih lama dan tidak cepat lapar. Yang sarapan full karbo, misalnya kayak roti putih, teh manis, itu cepat lapar lagi. Dan yang enggak sarapan malah cenderung makan berlebihan di siang hari. Jadi, kalau kalian ngerasa lapar banget pas makan siang, setelah skip sarapan itu wajar banget loh, karena tubuh kita balas dendam. Sarapan yang benar itu bukan makan banyak, tapi makan tepat komposisinya. Nah, yang kelima itu ada resiko kesehatan metabolik dan kardiovaskular. Nah, ini bagian yang serius. Skip sarapan ternyata bisa berdampak jangka panjang ke kesehatan jantung dan metabolisme. Dari penelitian di Nutrition MDPI tahun 2021 dan Journal of the American College of Cardiology tahun 2020, orang yang sering skip sarapan punya resiko yang lebih tinggi mengalaminya. Yang pertama ada sindrom metabolik, kedua ada diabetes tipe 2, yang ketiga ada hipertensi, dan yang keempat ada penyakit jantung. Alasannya karena skip sarapan bikin kadar gula darah naik turun ekstrim dan hormon insulin menjadi kacau. Kalau dibiarkan terus bisa bikin resistensi insulin. Ilustrasinya gampangnya, bayangin kalau kalian nggak makan dari malam sampai siang, berarti kalian hampir 14 jam tubuh nggak dapet energi. Seperti akhirnya kalian makan siang besar, gula darah langsung melonjak tinggi. Nah, pola ini lama-lama bisa bikin sistem hormon tubuh nggak stabil. Jadi, kalau kalian peduli sama kesehatan jangka panjang, terutama jantung dan metabolis, sarapan nggak boleh disepelekan. Yang keenam, ada kesehatan mental dan performa akademik. Nggak cuma tubuh, tapi otak juga butuh sarapan. Studi dari CDC tahun 2024 menunjukkan remaja yang sarapan rutin punya nilai akademik yang lebih bagus dan stres yang lebih rendah. Kenapa bisa begitu? Karena otak butuh glukosa untuk berpikir, menyimpan memori, dan fokus. Kalau gula darah drop, otak kekurangan bahan bakar. Akibatnya, kalian bisa gampang emosi, susah konsentrasi, bahkan pusing. Menurut Nutrition Journal tahun 2024, orang yang sering skip sarapan punya resiko depresi yang lebih tinggi. Jadi, kalau kalian pengen lebih fokus, tenang, dan semangat di pagi hari, ya kasih makan otakmu dengan sarapan. Contoh sarapan simple yang sehat itu ada roti gandum, telur rebus, pisang, air putih. Itu gampang, cepat, tapi efeknya luar biasa loh. Jadi kesimpulannya, sarapan itu bukan sekedar kebiasaan, tapi strategi hidup sehat. Tubuh, otak, dan hati kalian bahkan berterima kasih kalau kalian kasih bahan bakar yang tepat di pagi hari. Jadi mulai besok, yuk ubah mindset. Jangan cuma pikir sarapan biar kenyang, tapi sarapan biar produktif dan bahagia seharian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Bye-bye.